Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Septi Febrianti, Siti Afifah Nur Alif, Rizkia Nidia Uyah, dan Heri Kurniawan. Di sini kami akan membawakan tema pendidikan multikultural dengan aspek minat pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Miftahul Surur SSI MPD, Prodi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Kediri 2023. Minat pendidikan. Pertama, tujuan pendidikan multikultural minat. Kedua, faktor yang mempengaruhi minat. Baik, yang pertama yakni tujuan pendidikan multikultural minat. Tujuan pendidikan multikultural minat mencakup berbagai aspek yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung dan merangsang minat peserta didik terhadap keragaman budaya. Untuk aspek yang pertama, yakni penghargaan terhadap keberagamaan. Maksudnya di sini mengajarkan peserta didik untuk menghargai dan mengakui keberagamaan budaya, etnis, agama, dan latar belakang lainnya sebagai aspek penting dari kehidupan. Ya, aspek yang kedua, pemahaman antar budaya, membantu peserta didik memahami dan menghormati perbedaan budaya sehingga mereka dapat membangun pemahaman yang lebih baik terhadap orang-orang yang berbeda dengan mereka. Aspek yang ketiga, fasilitas dialog antar budaya, yakni mendorong komunikasi terbuka dan dialog yang positif antar budaya, membangun jembatan pemahaman, dan mengurangi potensi konflik atau mispersepsi. Untuk aspek yang keempat, pengembangan kesadaran sosial, yakni membangun kesadaran terhadap isu-isu sosial dan keadilan yang berkaitan dengan keberagamaan, menginspirasi peserta didik untuk keterlibatan dalam membangun masyarakat yang inklusif. Yang kelima, penguatan identitas individu. Maksudnya, memberikan dukungan kepada peserta didik untuk memahami dan menghargai identitas mereka sendiri, serta memperkuat rasa harga diri terkait dengan warisan budaya mereka. Yang keenam, pengembangan minat terhadap berbagai budaya. Maksudnya, mendorong minat peserta didik untuk belajar lebih lanjut tentang berbagai budaya, membuka wawasan mereka terhadap dunia, dan meningkatkan pemahaman terhadap kekayaan budaya global. Yang ketujuh, mengatasi diskriminasi dan prasangka. Maksudnya, memberikan pengetahuan dan keterampilan untuk mengatasi diskriminasi dan prasangka, membentuk individu yang mampu memerangi ketidaksetaraan dan mendukung keadilan. Yang kedelapan, mengembangkan keterampilan hidup global. Maksudnya, menyediakan keterampilan yang dibutuhkan untuk berkomunikasi dan bekerja efektif dalam konteks global, seperti keterampilan berbahasa dan pemahaman budaya yang mendalam. 9. Pengintegrasian kurikulum multikultural. Maksudnya, memastikan bahwa kurikulum pendidikan mencerminkan keberagaman budaya dan sejarah dunia, mengintegrasikan perspektif multikultural ke dalam pengajaran dan pembelajaran. Yang ke-10, pemberdayaan siswa dan masyarakat. Memberdayakan peserta didik untuk berperan aktif dalam membangun lingkungan yang inklusif dan mendukung, serta berkontribusi positif dalam masyarakat multikultural. Yang ke-11, mendorong keberlanjutan budaya. Maksudnya adalah mendukung pemeliharaan dan kelanjutan tradisi dan bahasa dalam konteks multikultural sehingga mencegah kehilangan identitas budaya. Yang ke-12, pengembangan kecerdasan emosional adalah membantu peserta didik mengembangkan kecerdasan emosional mereka dengan memahami dan mengelola emosi dalam konteks budaya yang berbeda. Pada intinya, tujuan pendidikan multikultural pada bagian minat adalah menciptakan lingkungan pendidikan yang tidak hanya mengakui, melainkan juga merayakan keberagaman budaya
dan membantu peserta didik mengembangkan pemahaman dan keterampilan yang diperlukan untuk berfungsi sebagai warga dunia yang sadar dan toleran. Selain itu, juga merangsang minat peserta didik dalam menjelajahi dan memahami dunia yang beraneka ragam budaya. Selanjutnya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi minat dan kemauan seseorang dalam mempelajari multikultural. Adapun berikut adalah beberapa faktor yang mungkin berperan di antaranya: 1. Lingkungan, 2. Pendidikan, 3. Pengalaman pribadi, yang keempat, kesadaran akan manfaat, dan yang terakhir adalah motivasi pribadi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.